Apa yang kalian saksikan sekarang adalah salah satu tumbuhan paling mematikan di dunia. Memakan beberapa buah berinya saja akan membawa kita dalam masalah besar. Dahulu sekali tumbuhan ini pernah menjadi alat favorit bagi raja, ratu, hingga penyihir. Dan sebutan bahasa Inggrisnya mungkin benar-benar menggambarkan betapa mengerikan statusnya. Deadly Nightshade. Ini adalah Atropa belladonna, atau lebih dikenal sebagai belladonna, merupakan tumbuhan herba beracun dalam keluarga Nightshade. Nightshade bisa diterjemahkan sebagai terong-terongan, yang merupakan kelompok tumbuhan dari famili Solanaceae. Bahkan sejak tahun 1950-an, Nightshade telah menjadi penggambaran umum untuk semua tumbuhan dari famili Solanaceae. Istilah Nightshade sering dikaitkan dengan herba beracun karena 2.300 spesiesnya memang didominasi oleh tumbuhan beracun. Meskipun demikian, ada sejumlah tanaman pangan penting yang juga digolongkan sebagai Nightshade. Yang paling umum kita kenal adalah tomat, kentang, dan tentunya terong. Belladonna memiliki sejarah penggunaan dan penyalahgunaan yang panjang serta penuh warna. Ketika Carolus Linnaeus secara resmi meletakkan nama ilmiah tumbuhan ini pada tahun 1753, dia mengakui sifat racunnya dan juga nilai sosialnya. Atropa belladonna adalah penghasil buah beri asal Eurasia yang memiliki reputasi sangat buruk. Sebagai gambaran, selain nama umumnya Deadly Nightshade atau terong yang mematikan, tumbuhan ini juga disebut cherry kematian, the death cherry, buah beri setan, the devil's berry, dan kematian yang indah, the beautiful death. Dan sejujurnya, semua itu adalah istilah yang pantas, sebab tumbuhan ini memang sangat beracun, di mana itu berasal dari alkaloid tropana yang digunakan oleh tumbuhan ini sebagai bagian dari metode pertahanan diri. Pada manusia dan sebagian besar hewan vertebrata, alkaloid tersebut mempengaruhi otot polos tubuh, termasuk saluran kemih, saluran pencernaan, dan kelenjar keringat. Dalam kasus yang lebih serius, dapat menyebabkan mulut kering yang ekstrim, halusinasi, delirium, bahkan kematian. Dan benar saja, dahulu belladonna juga dikenal sebagai bagian dari senjata mematikan. Kita akan membahas ini nanti. Atropa belladonna berasal dari Eurasia dan telah diperkenalkan ke benua Amerika sebagai tanaman introduksi untuk keperluan penelitian medis. Tinggi pohonnya berkisar antara 100 cm hingga 150 cm, dengan bunga berbentuk lonceng dan memiliki daun khas tumbuhan dari famili Solanaceae yang panjangnya bisa mencapai 15 cm. Buah berinya kecil dan bulat, awalnya berwarna hijau, tetapi seiring bertambahnya usia akan berubah menjadi ungu kehitaman dan menjadi lebih beracun. Tumbuhan ini juga sering dilaporkan ditemukan tumbuh secara liar pada hutan di sekitar Asia Tenggara. Jadi kapanpun kalian menemukannya, berusahalah untuk tidak berpikir macam-macam, karena 2 buah berinya saja sudah cukup untuk membunuh seorang anak kecil. Akarnya adalah bagian paling beracun. Satu lembar daunnya memiliki cukup alkaloid yang bisa menimbulkan masalah fatal bagi orang dewasa. Dan meskipun buahnya cukup manis, tetapi jika kalian makan lebih dari segenggam dapat menyebabkan kematian. Meskipun demikian, hewan seperti kelinci, domba, sapi, dan beberapa jenis burung tampaknya cukup kebal terhadap racunnya. Sebagian kecil spesies lebah terkadang mengkonsumsi nektarnya dan menghasilkan madu yang beracun. Sayangnya, manusia tidak memiliki kekebalan yang cukup untuk berurusan dengan tumbuhan ini, khususnya untuk dosis tinggi. Tapi tentu saja, ada orang-orang yang belajar menggunakannya dalam dosis kecil untuk alasan selain sebagai racun. Di wilayah Mediterania misalnya, mereka telah digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kecantikan, setidaknya pada masanya. Atau bagaimana penyihir di Eropa juga membuatnya sebagai ramuan rekreasi yang memanipulasi pikiran sehingga menyebabkan mereka merasa bisa terbang. Ngefly dalam arti yang sebenarnya. Nama ilmiah Atropa belladonna menjadi bukti meluasnya penggunaannya sebagai produk kecantikan. Belladonna dalam bahasa Italia berarti wanita cantik dan menjadi begitu melekat pada tumbuhan ini. Pada masa Renaissance antara abad ke-14 sampai abad ke-17, ada tren wanita Italia yang menggunakan obat tetes mata yang dibuat dari dosis sangat kecil belladonna untuk melebarkan pupil mereka. Karena mata yang lebar adalah kecantikan ideal yang berharga pada zaman itu. Terlepas dari itu, tumbuhan ini memiliki beberapa senyawa alkaloid berbeda, di mana itu bisa menghambat kerja bahan kimia yang disebut asetilkolin, yaitu bahan kimia yang memungkinkan saraf berkomunikasi satu sama lain atau dikenal sebagai neurotransmitter. Dan bergantung pada senyawa mana yang kita bicarakan, senyawa tersebut mungkin mempengaruhi bagian tubuh yang berbeda, seperti skopolamin yang lebih aktif di mata dan sistem saraf pusat, sedangkan atropin
Alkaloid utama yang menarik dari belladonna lebih aktif di usus, di sekitar paru-paru dan jantung, yang membuatnya sangat mematikan. Namun sekali lagi, di sisi lain, itu bisa juga dimanfaatkan sebagai obat dengan dosis yang tentunya sangat kecil. Pada tahun 1867, dua ilmuwan Jerman menunjukkan bahwa atropin memblokir efek stimulasi vagal pada jantung. Artinya, atropin dapat mempercepat jantung yang melambat. Kemudian, pada tahun 1901, seorang ahli kimia bernama Richard Wohlstetter mengisolasi serta mensintesis bahan aktif belladonna, sehingga memungkinkan para ilmuwan mempelajari tumbuhan ini dengan lebih tepat. Atropin juga berguna dalam kondisi di mana jantung tidak berfungsi normal. Di luar jantung, atropin dapat menurunkan air liur dan sekresi dalam sistem pernafasan yang sangat berguna sebelum operasi dengan anestesi inhalasi. Dan menurut saya, ini adalah ironi yang paling indah. Atropin telah ada dalam daftar obat esensial WHO sebagai penangkal racun, khususnya sebagai penangkal organofosfat atau gas saraf yang memperlambat detak jantung. Meski sudah cukup akrab dengan dunia medis, bahkan medis modern, belladonna tetap menyimpan cerita yang lebih erat dengan kematian, setidaknya di masa lalu. Ya, sejarah selalu menarik dan tak pernah basi. Cerita konspirasi paling awal yang menyeret tumbuhan belladonna berawal dari tahun 14 Masehi, di mana ada rumor yang menyebut telah terjadi persekongkolan antara permaisuri Livia Drusilla dan orang dalam istana untuk meracuni suaminya sendiri, Kaisar Octavianus Augustus. Racun yang digunakan disebut berasal dari tumbuhan belladonna. Dia melakukan ini untuk memastikan agar anak kandungnya menjadi penerus tahta kerajaan selanjutnya. Kaisar Romawi lainnya yang diduga dibunuh menggunakan belladonna adalah Kaisar Claudius, yang dikatakan dibunuh oleh pembuat racun terkenal di Kekaisaran Romawi, Locusta, atas perintah istrinya, Agrippina Minor. Maju jauh ke tahun 1030, Raja Macbeth dari Skotlandia ketika masih menjadi salah satu letnan dari Raja Duncan pertama mengukir sejarah sebagai orang yang menggunakan racun belladonna sebagai senjata pemusnah massal. Dalam masa genjatan senjata pada Perang Inggris-Skotlandia, dia melalui mata-matanya menggunakan serbuk tumbuhan itu untuk meracuni persediaan makanan dan minuman pasukan Inggris yang saat itu berada di sekitar Firth of Forth dan Edinburgh. Ratusan pasukan Inggris mati usai pesta teh pada sebuah malam. Ratusan lainnya ditemukan linglung dan dapat dengan mudah dibunuh, sementara sisanya melarikan diri menggunakan kapal.